Anak-anak, tahukah kalian apa peran Buddha dalam menghargai keragaman? Apa yang diajarkan Buddha dalam menghargai keragaman? Bukti apa yang menunjukkan bahwa Buddha menghargai keragaman? Adakah siswa Buddha yang meneladani jejak Buddha dalam menghargai keragaman? Nah, dalam pembelajaran ini, kita akan mencari tahu peran Buddha dalam menghargai keragaman. Sikap keteladanan Buddha terhadap Upali, bukti sikap toleransi Raja Asoka, dan 6 faktor yang membawa keharmonisan dalam keragaman atau Saraniya Dhamma. Sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran ini bersama saya, Bapak Agus Parino. Namo Buddhaya. Buddha memiliki sikap toleransi keragaman. Berikut yang diajarkan Buddha dalam menghargai keragaman. Agama Buddha sangat menghargai kebebasan beragama seseorang untuk menentukan sikapnya sendiri. Keyakinan seseorang tidak dapat dipaksakan kepada orang lain. Hal terpenting ialah cara seseorang menjalankan ajaran agamanya, sehingga dia merasa berbahagia. Buddha mengajarkan ajarannya tidak bertujuan untuk mencari pengikut. Buddha juga tidak membuat orang lain pindah agama atau menyalahkan ajaran yang dianut orang lain. Buddha menunjukkan cara membersihkan kekotoran batin dan meninggalkan keburukan. Buddha telah meletakkan pondasi yang amat kuat tentang keragaman. Buddha mencontohkan penanaman dan pengembangan sikap toleran beragama kepada Upali. Upali adalah siswa utama Niganta Nataputa. Upali beralih keyakinan lama dan memeluk keyakinan baru, yakni menjadi pengikut Buddha. Tetapi Buddha meminta Upali mempertimbangkan keputusan tersebut. Sikap Buddha yang demikian membuat Upali menjadi semakin kagum kepada Buddha. Orang lain justru sangat menginginkan dan akan mengumumkan ke seluruh negeri kalau seorang seperti dia menjadi pengikut Buddha. Setelah 3 kali Upali meyakinkan dirinya ingin menjadi pengikut Buddha, akhirnya Buddha menyetujuinya dengan 2 syarat setelah Upali menjadi pengikut Buddha. 1. Wajib menghormati guru dan agamanya yang ditinggalkan. 2. Tetap menyokong guru dan agama yang ditinggalkan. 2 syarat itulah yang diterapkan Buddha dan wajib dipatuhi oleh Upali. Dengan demikian, Buddha telah menanamkan pondasi kokoh kepada Upali tentang keragaman hidup beragama. Toleransi Raja Asoka. Maharaja Asoka menjalankan perintahnya berpedoman pada ajaran Buddha. Melalui prasasti Asoka, dia menjaga toleransi dan kerukunan hidup beragama. Semua agama yang berkembang saat itu diperlakukan adil dalam mewujudkan kerukunan hidup beragama. Raja Asoka telah mencanangkan kerukunan hidup beragama yang terkenal dengan Prasasti Batu Kalingga, yaitu nomor 22 Raja Asoka. Prasasti Raja Asoka. Janganlah kita hanya menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain tanpa suatu dasar yang kuat. Sebaliknya, agama orang lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita telah membantu agama kita sendiri untuk berkembang, di samping menguntungkan pula agama orang lain. Dengan berbuat sebaliknya, kita telah merugikan agama kita sendiri, di samping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormati agamanya sendiri dan mencela agama orang lain,
semata-mata karena didorong oleh rasa bakti pada agamanya sendiri, dengan berpikir, bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri? Dengan berbuat demikian, ia malah amat merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu, kerukunanlah yang diajarkan dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya mendengarkan dan bersedia mendengar ajaran agama orang lain. Berkenaan dengan kerukunan, Buddha mengajarkan 6 faktor yang membawa keharmonisan dalam keragaman kehidupan, atau yang sering kita sebut Saranya Dhamma. Keenam faktor tersebut sebagai berikut. 1. Cinta kasih dalam pikiran. 2. Cinta kasih dalam ucapan. 3. Cinta kasih dalam perbuatan. Yang keempat, saling berbagi hasil pendapatan. Yang kelima, menjalankan kehidupan bermoral. Dan yang keenam, memiliki pandangan yang sama. Keragaman agama. Di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Anak-anak, setelah kita mengetahui tentang sikap dan toleransi tentang keberagaman, kita dapat mencontoh sikap tersebut dalam lingkungan kita, misalnya yaitu di sekolah. Di sekolah, yang pertama kita menghargai dan menghormati perbedaan suku dan agama di lingkungan sekolah. Yang kedua, saling tolong-menolong dan membantu tanpa membedakan suku, ras, dan golongan. Yang ketiga, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku dan agama. Kemudian, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 1. Mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik antar umat beragama. Yang ketiga, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Anak-anak, pelajaran hari ini dapat kita simpulkan, kerukunan umat beragama yang beragam sangatlah dibutuhkan. Kerukunan dapat terjalin jika terdapat sikap saling menghormati, bekerja sama, dan tolong-menolong. Kerukunan juga merupakan kunci agar terciptanya suatu perdamaian. Sikap keberagaman memiliki peran penting dalam membentukkan perilaku keberagaman. Sikap keberagaman yang masih ada dalam diri manusia harus dikembangkan. Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Buddha memberikan kebebasan penuh untuk memilih dan mengajarkan cara yang baik agar menerima suatu agama secara rasional atau yang logis dan masuk akal. Nah, apakah kalian sudah memahami peran Buddha dalam menghargai keragaman? Sikap keteladanan Buddha terhadap Upali, bukti sikap toleransi Raja Asoka, 6 faktor yang membawa keharmonisan atau Saranya Dhamma. Jika belum, silakan baca kembali dan tonton ulang videonya. Setelah itu, kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Jika sudah selesai, silakan lanjutkan membaca dan menonton video berikutnya. Sabe Sata, Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.